Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi himpunan. Ya, di supermarket, di mall sering kita menjumpai, ya, di keranjang-keranjang itu pasti kan ada susunan minum-minuman, makanan, snack, buah-buahan. Gak pernah dalam satu baris keranjang itu, ya, dicampur antara minuman, dicampur dengan misalnya dengan sabun atau dicampur dengan buah-buahan. Gak pernah. Pasti disusun dengan rapi. Buah-buahan semuanya buah-buahan, sayur-sayuran semuanya sayur-sayuran, ya, kemudian minuman semuanya minuman. Nah, itulah namanya himpunan. Jadi kalau kita berbicara definisi atau arti himpunan adalah himpunan itu kumpulan, ya, kumpulan objek kah atau benda kah yang memiliki definisi yang jelas, ya. Jadi jelas dia. Jadi misalnya kalau dibilang kumpulan buah-buahan, nah buah-buahan itu bisa kita definisikan jelas. Yang namanya buah-buahan itu contohnya apa? Apel, mangga, pisang. Nah itu didefinisi, dapat kita mengerti dengan jelas. Tapi kalau misalnya kumpulan orang-orang cantik, ya, cewek-cewek cantik, definisi cantik itu apa? Nah, cantik itu tidak bisa menjadi suatu himpunan. Dengan kata lain, yang berbau dengan kata sifat. Kata sifat itu contohnya apa aja? Cantik, pintar, ya, jelek, malas. Nah, ini nggak jelas definisinya, ya. Seseorang dikatakan pintar oleh si A, belum tentu si B menganggap dia pintar. Oke? Contohnya lagi, si Budi, ya, si Budi yang sekolah di misalnya di sekolah A, ya, dia pintar di sekolah A. Waktu dia ikut olimpiade dengan sekolah yang lain, si Budi nggak lebih pintar daripada si Jono. Jadi pintar itu tidak dapat didefinisikan, ya, karena sifat, yang namanya kata sifat itu relatif, ya. Siapa artis yang terkenal, misalnya Agnes Monica, mungkin si A menganggap si Agnes Monica cantik, tapi belum tentu Agnes Monica cantik di hadapan atau di mata si B, ya. Jadi itulah namanya kata sifat. Kalau sifat tidak dapat didefinisikan dengan jelas, tidak memiliki ukuran. Jadi yang berbau dengan kata sifat, dia tidak dapat dijadikan himpunan. Oke? Baik. Kita lanjut. Nah, penyajian himpunan, ya, penyajian himpunan itu bisa dengan 3 bentuk, ya. Penyajian himpunan. Yang pertama dengan kata-kata. Oke? Yang kedua dengan mendaftarkan anggota. Yang ketiga, ya, yang ketiga satu lagi, yang ketiga dengan notasi. Oke? Nah, misalnya tadi, ya, saya kasih contohnya dengan kata-kata. Kita mulai yang pertama, ya. Himpunan, jadi dikatakan
berkaki empat. Oke, binatang berkaki empat. Bisa dengan jelas kita sebutkan contoh-contoh binatang berkaki empat. Itulah artinya, definisinya jelas. Ya, kita bisa sebutkan binatang berkaki empat itu contohnya apa saja. Ada kuda, ada harimau, ada kucing, ada beruang. Itulah namanya himpunan binatang berkaki empat. Nah, kalau kita masukkan dia himpunan binatang, kita anggap B itu adalah B, ya, B himpunan binatang berkaki empat. Ya. B sama dengan, jadi kalau menuliskan himpunan, ya, penulisan himpunan dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian lambang himpunan kita pakai kurung kurawal. Oke, di buku ditanda sama dengan, kemudian dipakaikan dengan kurung kurawal. Oke, jadi himpunan penulisan hurufnya dengan kapital, lambangnya adalah kurung kurawal. Kemudian himpunan, anggota himpunan atau sering disebut elemen. Ya, anggota atau elemen dari himpunan ditulis dengan huruf kecil, kemudian tidak perlu berurut. Jadi kalau nggak diurutkan juga nggak apa-apa, tidak harus berurut maksud saya. Dan cukup sekali saja dituliskan, hanya satu kali dituliskan. Oke, itu dia, ya. Anggota himpunan namanya elemen. Jadi misalnya anggota himpunan itu yang mana? Misalnya kita sebut B adalah himpunan binatang berkaki empat. B, ya, himpunan binatang yang berkaki empat, kumpulan binatang berkaki empat. Berarti ada kuda, gajah, harimau, dan lain-lain. Ya, jadi inilah mendaftarkan anggota. Kalau ini dikatakan dengan cara mendaftarkan anggota. Mana anggotanya? Si kuda, si gajah, harimau. Oke. Nah, kalau inilah ayam, ya. Ayam itu apakah dia termasuk himpunan dari binatang berkaki empat? Ayam tidak termasuk himpunan binatang berkaki empat. Karena dia tidak termasuk dalam himpunan binatang berkaki empat, kita buat ayam bukan elemen, ya, bukan anggota dari himpunan B, binatang berkaki empat. Tapi kalau kucing bagaimana? Apakah kucing termasuk dari anggota binatang berkaki empat? Iya, kucing mempunyai empat kaki, maka kucing elemen dari himpunan B. Jadi kalau misalnya menyatakan dia anggota, dipakaikan elemen. Ini bacanya elemen. Nanti saya sudah tuliskan di PPT. Kalau dia bukan anggota, dibuat dia bukan elemen. Oke, itu saja bedanya.
Nah, kita buat lagi misalnya. Ya. Kita buat lagi misalnya A. Ini masih dengan kata-kata. A adalah himpunan atau nama-nama hari dalam seminggu. Nama-nama hari dalam seminggu. Oke. A, nama-nama hari dalam seminggu. Ini penyajian himpunan dengan kata-kata, dengan kalimat. Nah, kalau dibilang mendaftarkan anggotanya, dengan cara mendaftarkan anggotanya, kita sebutkan nama-nama hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sudah? Ini dengan cara mendaftarkan anggota. Kemudian lagi C, ya, C, bilangan Caca kurang dari 5. Ya, bilangan Caca kurang dari 5. Ini dengan kata-kata. Cara mendaftarkan anggotanya bagaimana? Ya, bilangan Caca itu dimulai dari angka yes. 1, 2, 3, 4. Kenapa sampai 4? Karena dikatakan kurang dari 5. Oke, apakah 6 elemen bilangan Caca pada anggota ini? 6 elemen bilangan Caca dari anggota ini? Tidak, karena dia tidak termasuk di dalam anggota. Maka kita bisa buat 6 bukan elemen dari himpunan C. Oke? Kemudian kita masuk dengan notasi. Ya. Sekarang dengan notasi. Nah, kalau dengan notasi penulisan himpunannya bagaimana? B itu dinyatakan dengan bilangan bulat. B, ya, merupakan himpunan X di mana, ya, ini X mau Y mau Z terserah, nggak masalah. X di mana X, ya, X kurang dari 10, X kurang dari 10, X elemen bilangan bulat. Ya. X di mana X itu kurang dari 10 dan X itu elemen bilangan bulat. Oke? Nah, kita tulis bilangan bulat yang kurang dari 10. Oke, bilangan bulat dari misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, ya, bisa dari negatif. Oke? Sampai kepada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Oke? Sampai dengan 9. Itu dia, ya, bilangan bulat. Jadi mulai dari negatif tak terhingga sampai dibilang kurang di sini. Ya, kurang dari 10 berarti dia batasnya sampai 9 saja. Oke, inilah namanya pakai notasi. Kemudian bisa juga, ya, kita buat ganjil, bilangan ganjil. G himpunan, ya, di mana Y, ya, di sini saya buat 13 lebih kecil dari Y. Y itu lebih besar daripada 13 dan kurang dari sama dengan saya buat di sini 3. Y elemen bilangan ganjil. Ya,
kita lihat ya. 13 ini Y-nya. 13 kurang dari 11. Oke? 13 kan lebih besar daripada 11. Maka kita mulai dari 11. Tapi kalau kita bikin 15 itu lebih besar nggak dari 13? Sorry, di sini 13, di sini 15. 13 kurang dari 15? Tidak. Oke, karena apa? Karena 15 lebih besar dari 13. Maka yang kita daftarkan mulai dari 11, 9, 7, 5, dan 3. Kalau ada dibubuhi tanda sama dengan, berarti dia ikut dilibatkan atau dimasukkan. Tapi kalau nggak dibubuhi tanda sama dengan, berarti stop sampai di sini aja seperti ini. Kurang dari 10. Berarti kita stop nulisnya sampai 9. Oke. Kemudian oke. Nah, kita lanjut lagi himpunan. Ya. C adalah himpunan penyusun kata kemerdekaan. Oke? C adalah himpunan penyusun kata kemerdekaan. Nah, kalau kita mau buat anggotanya, berarti C anggotanya apa aja? Huruf apa aja? K, E, M, R, D, A, N. Inilah yang dimaksud tadi bahwa hanya satu kali ditulis. Oke? Lihat di sini. E kan ada 3 kali ditulis. Tapi dalam anggota himpunan kita cukup sekali saja mendaftarkannya. Kemudian A juga ada 2 kali. Nah, kita bisa menuliskan A hanya satu kali aja. Oke? Maka inilah anggota himpunan dari C. K, E, M, R, D, A, N. Tidak usah diurutkan juga nggak apa-apa, nggak salah. Tapi kalau mau diurutkan juga nggak apa-apa. Oke? Nah, kalau ditanya berapa banyak anggotanya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 anggota himpunannya. Oke? Baik. Untuk latihannya silakan dikerjakan dengan baik. Mana yang merupakan himpunan, mana yang tidak himpunan. Saya ulang lagi. Kalau berbicara tentang kata sifat tidak bisa didefinisikan dengan jelas, berarti dia bukan himpunan. Tapi kalau bisa didefinisikan dengan jelas, binatang berkaki 4, nama-nama bulan, kemudian apa lagi? Nama-nama buah-buahan, kemudian apa lagi? Misalnya kalau dikasih ukurannya, misalnya siswa yang tinggi badannya 14, siswa kelas 7 grade full yang tinggi badannya 30 cm. 30 cm bisa diukur. Berarti itu bisa menjadi himpunan. Segala sesuatu yang bisa didefinisikan dengan jelas, bisa diukur, maka dia disebut sebagai himpunan. Apa itu himpunan? Kumpulan objek, kumpulan benda